Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Ialah segala hal yang kita lakukan hari ini, kita lakukan yang terbaik sebagai persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Maka mari kita melakukannya di bawah terang firman Tuhan dari Markus 8 ayat 34, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang-orang Kristen, murid-murid Yesus, dikatakan juga sebagai pengikut-pengikut Yesus. Pengikut-pengikut Yesus itu, murid-murid yang pertama, mereka dipanggil untuk meninggalkan masa lalunya. Baik pekerjaannya yang menjadi nelayan, pemungut cukai, semua harus ditinggalkan. Demikian juga mereka meninggalkan keluarganya. Tidak ada lagi keterikatan. Selanjutnya mengikut Yesus harus mengikuti tapak kakinya. Sebagai murid atau disciples yang dikatakan, tapak-tapak kaki Yesus itulah yang diikuti. Dan dalam bersikap dan kehidupan harus mengikuti teladan Kristus di dalam kehidupan. Pengikut Yesus yang disebut anak-anak Allah tersebut tentunya harus bersikap dan juga bertindak seperti Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam mengikut Yesus ada berbagai motivasi orang lain. Ada yang motivasinya untuk mencari kemuliaan diri, ada yang motivasinya karena ada makanan minuman, ada motivasinya karena Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tetapi ada juga motivasinya hanya untuk melihat apa yang terjadi dari pengikut-pengikut Yesus itu. Maka dalam hal ini kemudian Tuhan Yesus mengingatkan orang banyak dan murid-muridnya dengan berkata, "Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudaraku, kita juga dalam murid Yesus. Kita adalah pengikut-pengikut Yesus. Maka kita kemudian diingatkan kembali untuk kita renungkan dan kita wujudkan dalam tingkah dan sikap perbuatan kita dalam mengikut Yesus. Ketika mengikut Yesus, kita pertama sekali harus menyangkal diri. Pada awalnya, murid-murid Yesus yang pertama mengikutinya adalah untuk tujuan kemuliaan diri, untuk tujuan sebatas dunia. Dan mereka berpikir bahwa Yesus akan menegakkan kerajaan Israel Raya. Dan sebagian orang mereka merasa bahwa mereka akan jaya bersama-sama dengan Tuhan. Hal itulah yang kemudian membuat beberapa orang murid mengambil tindakan supaya mereka nanti mendapat kemuliaan pada masa kejayaan Yesus. Di Markus 10 ayat 37, Yakobus dan Yohanes datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta tempat itu. Di dalam Markus 10 ayat 37 dikatakan demikian, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi duduk di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Bahkan di Matius 20 ayat 20-28, di sana diberitakan bahwa Yakobus dan Yohanes membawa ibu mereka, dan ibu mereka kemudian yang meminta kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal ini adalah sebuah gambaran bahkan para pengikut-pengikut Yesus sekarang ini juga ada yang mau mencari kemuliaan. Karena itu, kalau kita mau mengikut Yesus, supaya kita jangan kecewa, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah mencari puji-pujian yang sia-sia. Janganlah mencari kemuliaan, memakai nama Tuhan, dan tindakan perbuatan-perbuatan agama kita yang kita lakukan dengan ketaatan, supaya kita kemudian dihargai orang, supaya kemudian kita dimuliakan oleh orang sebagai orang-orang yang saleh, sebagai orang-orang yang agamis, sebagai orang-orang yang peduli. Tetapi biarlah kemuliaan itu tetap menjadi milik Tuhan. Dan dalam mengikut Yesus, ketika kita mengatakan menyangkal diri, kita harus dapat seperti Yohanes berkata di dalam Yohanes 3 ayat 30 yang berkata, "Tetapi dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil."
Dan dapat kemudian kita proklamirkan seperti Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 yang berkata, namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudaraku yang terkasih, kemudian ketika kita mengikut Yesus, kita harus memikul salib. Saudara-saudara, pengikut-pengikut Yesus yang pertama itu banyak motivasi mereka hanya untuk mendapat kemuliaan diri dan juga mendapat kesenangan dunia karena diberi makan. Dalam peristiwa makan, Tuhan Yesus memberikan 5.000 orang hanya laki-laki. Kalau dihitung dengan anak-anak juga tentu akan lebih. Maka orang-orang selalu mengikut Dia karena pada masa-masa susah itu Tuhan Yesus memberikan makan. Pada masa-masa susah itu Tuhan memulihkan penyakit dan harapan-harapan politis mereka bahwa Tuhan Yesus akan menegakkan kerajaan Israel Raya melebihi daripada kejayaan Raja Daud. Dan motivasi yang demikian tentunya tidak akan menunjukkan satu tanggung jawab dalam mengikuti Tuhan Yesus. Itu terbukti ketika Yesus ditangkap dan disalibkan. Orang-orang yang selama ini mengikut Dia, bahkan pada hari terakhir ketika Yesus memasuki Yerusalem, bersorak-sorak mengatakan, Hosana, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Pada hari berikutnya kemudian berbalik mengatakan, salibkan, salibkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, orang-orang yang demikian sangat dipengaruhi oleh situasi dan pergumulan persoalan kehidupan. Hendaknya jangan demikian dengan kita. Pikul salib. Pada masa susah dan senang, kita harus bersyukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Apabila kita menjadi anak, maka kita pasti menjadi pewaris kerajaan surga. Tetapi kalau kita menjadi anak, sekaligus juga kita menjadi bagian dari penderitaan, memikul salib dan penderitaan tersebut. Memikul salib di dunia ini, saudara-saudaraku yang terkasih, adalah bagaimana kita tetap ikut menyaksikan iman percaya kita, walau mungkin ditolak, dihalang, bahkan dibenci, bahkan mungkin akan dibunuh karena iman percaya. Maka kita harus memikul salib kita, bukan hanya ketika senang kita memuji Tuhan, tetapi dalam penderitaan kita menyalahkan Dia, dan seolah-olah Tuhan tidak peduli. Mengikut Yesus, saudaraku, tidak harus dan tidak bisa menoleh ke belakang. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang membajak sawah dan kemudian menoleh ke belakang. Dia harus melihat ke depan. Dan kita jangan seperti istri Lot yang sudah disuruh oleh Tuhan meninggalkan Sodom dan Gomora, tetapi karena sangat sayang dengan hartanya, dengan masa lalunya, maka dia menoleh ke belakang, kemudian dia menjadi batu garam. Saudara-saudaraku, kalau kita mengikut Yesus, maka marilah kita menyangkal diri, kemudian memikul salib, dan mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, meninggalkan masa lalu kita. Selamat mengikut Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan telah memanggil kami, maka kuatkan, mampukan kami mengikut Yesus dengan setia, dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga pada akhirnya kami mendapat mahkota kehidupan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Horas, horas, horas.